Nah, lihat, kacamata yang saya sedang kenakan ini bukan kacamata biasa karena ini ada kameranya. Bisa foto, bisa video, ada fitur AI-nya juga. Jadi kita bisa bertanya ke AI tentang apapun. Misalnya ketika saya pegang benda seperti ini, dia akan memotret, kemudian dia akan menjelaskan apa benda yang ada di depan saya ini. Dan ini ada speakernya di sini ya. Jadi nanti penjelasannya bisa terdengar di telinga kita. Di setiap sisinya ini ada speakernya. Oh ya, dan karena ini ada speakernya, otomatis kita juga bisa mendengarkan musik. Menariknya lagi, bagian gagang kacamatanya ini di sini ada touchpad-nya. Jadi kita bisa mengatur volume speaker dan mengatur player musiknya di sini. Keren kan? So, mari kita bahas tentang produk yang satu ini. Untuk kacamata yang saya sedang gunakan ini dari brand Herpes, tulisannya kayak gini. Saya bacanya Herpes, entahlah gimana cara pembacaannya ya. Dan kemungkinan ini adalah brand rebranding dari sebuah produk di Cina. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak banget di e-commerce produk serupa dengan spesifikasi yang serupa. Contohnya resolusi kameranya semuanya 8 megapiksel. Kemudian aplikasi yang digunakannya pun sama, yaitu HeyScience, dan harganya pun mirip-mirip, yaitu di kisaran 800 hingga 1 jutaan. Ini beberapa contohnya, ada dari PJ Smart Glasses, Ding Smart Glasses, Elapo, Hyundai, Hitech, dan lain-lain. Saya pilih yang merek Herpes ini karena dia memberikan dua lensa sekaligus, yaitu fotokromik dan juga lensa warna hitam. Jadi kita bisa ganti-ganti lensanya. Sebelum membahas soal kualitas kameranya, sebaiknya saya jelaskan dulu ini fungsi tombol-tombolnya yang ada di sini dan ada di sini itu apa saja. Pertama, untuk menyalakan unitnya kita bisa menggeser switch yang ada di gagang kacamata sebelah kiri. Letaknya ada di bagian bawah ini ya. Ini dia switch-nya. Kemudian di atasnya ada tombol kecil, ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur voice command. Jadi kalau kita mau berbicara dengan AI, kita bisa tekan tombolnya ini satu kali terlebih dahulu, atau kita juga bisa memanggil Hey Science untuk mengaktifkan fitur voice command-nya. Sementara untuk tombol yang ada di gagang yang sebelah kanan ini untuk foto dan video. Jika ditekan satu kali untuk memotret foto dan tekan dua kali secara cepat untuk merekam video. Dan mari langsung saja kita bahas soal kualitas kameranya. Hal yang menarik perhatian saya tentu saja fitur kameranya ya, karena ini mengingatkan saya pada Ray-Ban, produk kacamata AI dari Meta yang harganya sangat mahal. Untuk yang pertama kali saya tes yaitu kestabilannya dulu. Ini dia hasil pengetesannya. Dan bisa kamu lihat di sini memang ada stabilizernya sehingga gambar pun tidak terlihat terlalu bergoncang walaupun digunakan sambil jalan kaki. Walau tentu saja kualitas stabilizernya agak kurang ya. Tapi jangan berharap lebih juga, sudah ada stabilizernya saja pun ini sudah cukup oke. Mengingat harganya yang sangat murah dengan fitur yang banyak juga. Selain itu lihat, kualitas gambarnya juga sudah cukup baik untuk kamera yang juga bisa disebut kamera tersembunyi. Ini kualitasnya sudah sangat baik karena beberapa kamera tersembunyi yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya biasanya kualitasnya jelek dan lebih mirip kamera CCTV. Tapi ini sudah sangat bagus dan hampir sama dengan kualitas kamera-kamera di smartphone entry level. So, berikut ini ketika saya coba simulasikan untuk nge-vlog. Nah, seperti inilah jika kita gunakan untuk vlogging di siang hari. Hasilnya seperti ini ya. Bisa kamu perhatikan ini di kondisi yang langitnya sedang berawan. Jadi kamu bisa perhatikan juga apakah tekstur awannya ini bisa terlihat atau tidak. Jika terlihat ya berarti dynamic range-nya lumayan. Kalau tidak berarti ya jelek ya. So, kalau untuk desain, bisa diperhatikan di sini, saya pikir ini kalau untuk desain oke-oke saja ya, keren-keren saja, tapi silahkan dinilai juga karena memang saya bukan seseorang yang suka memakai kacamata, jadi saya tidak tahu apakah desain seperti ini bisa dibilang bagus atau tidak. Kamu bisa perhatikan, lihat di sini ya.
So, intinya kalau digunakan untuk vlogging di siang hari hasilnya seperti ini. Kamu bisa perhatikan untuk kualitas gambarnya, juga kamu bisa perhatikan juga kualitas suaranya seperti ini hasilnya ya. Kalau untuk kualitas mikrofonnya saya rasa agak kurang ya, tapi ini juga mungkin dipengaruhi oleh posisi mikrofonnya yang ada di sini. Posisinya ada di wajah kita ya, di atas wajah kita, tidak seperti mic clip-on yang biasanya ada di sini, di kerah baju kita simpan di sini, akan berdekatan dengan mulut, atau misalkan clip-on yang dipakai ke sini nih, itu kan berdekatan dengan mulut, tapi ini ada di sini agak jauh dengan mulut, sehingga mungkin itu juga yang mempengaruhi kualitas suaranya. Bisa jadi itu mempengaruhi kualitas suaranya. Dan selanjutnya mari kita bahas kualitas fotonya seperti apa. Ini dia. Kualitas foto dan video hampir sama ya, yang membedakan yaitu di resolusinya saja, dimana ketika dibuat untuk memotret, dia bisa menangkap resolusi hingga 32 megapiksel. Sementara untuk video dia bisa Full HD+, yaitu di resolusi 1600 x 1200 atau sedikit di atas Full HD dengan aspek rasio 4:3 dan frame rate-nya di 30 fps. Bisa kamu nilai sendiri untuk hasil fotonya seperti ini. Di sini saya sertakan untuk foto siang dan malam hari sekaligus. Meski menghasilkan resolusi hingga 32 megapiksel pada foto, namun sepertinya ini merupakan pixel binning dari resolusi aslinya yang hanya 8 megapiksel. So, hasilnya seperti itu ya, dan mari kita tes ketika digunakan di atas kendaraan atau digunakan sebagai kamera motovlog. Dan ini dia hasil pengetesannya. Bisa kamu lihat di sini kualitas gambarnya seperti yang saya bilang di awal, ini sudah sangat baik. Kemudian sudah ada stabilizernya juga. Jadi ketika digunakan untuk motovlog tentu saja dia akan semakin stabil. Hal itu karena terbantu oleh roda kendaraan yang bulat dan juga oleh shockbreaker kendaraan. Tapi karena ini kacamata dan disimpan di kepala, jadi ketika kepala kita goyang-goyang atau menoleh ke kanan dan ke kiri, maka hasil videonya pun akan jadi terlihat shaky atau blur. So, disarankan agar kepala kita tidak banyak bergerak, baik ketika kacamata ini digunakan untuk motovlog ataupun ketika digunakan sambil jalan kaki atau vlog biasa. Dan ternyata yang menariknya lagi, kacamata ini juga kualitas gambarnya cukup oke jika digunakan di malam hari. Setidaknya menurut saya. Ini hasilnya ketika saya gunakan di malam hari atau di kondisi low light. Kualitasnya sebenarnya ini tidak seburuk yang saya sangka ketika barangnya belum datang. Ketika pertama saya beli, saya sebenarnya underestimate juga. Tapi ternyata hasilnya cukup oke di malam hari. Masih cukup terlihat terang dan walaupun noise-nya tidak terlalu kasar juga. Dan inilah ketika saya gunakan kacamata ini untuk motovlog di malam hari. Karena kacamata seperti ini memang enaknya untuk digunakan motovlog ya, atau vlogging, karena ini bisa menyamarkan fungsi kameranya. Ini bentuknya kacamata jadi mungkin akan samar. Buat kamu yang suka malu-malu saat ngevlog, dengan kacamata kamera seperti ini kamu mungkin jadi tidak akan terlalu malu karena tidak kelihatan sedang ngevlog. Dan lihat ya, ketika digunakan untuk motovlog di malam hari pun ini gambarnya masih bisa terpakai, masih cukup terang dan juga stabil. Mungkin bukan kualitas yang wah, tapi untuk kelas pemula ini sudah lebih dari cukup menurut saya. Buat kamu yang belum bisa kebeli action cam seperti dari DJI, Insta360 atau GoPro, kamera kacamata ini bisa jadi alternatif versi murahnya. Selain murah, tentu saja ini pun banyak fiturnya. Dan mari kita tes fitur AI-nya. Ini dia. Rasain benda apa yang ada di depan saya ini. Nah, ini hasilnya kita dengarkan ya. Saya pakai clip-on, suaranya di sini nih. Sebentar. Yang ada di depan Anda adalah sebuah tanaman. Kecil. Tampaknya jenis sukulen. Mungkin Haworthia atau Sempervivum juga. Dikenal sebagai janda muda atau kaktus berdaun lebar. Meskipun
bukan kaktus sejati. Histori percakapan dengan AI akan terlihat di aplikasi smartphone-nya juga. Oh ya, dan nama aplikasinya Hey Science ya. Kamu bisa dapatkan di App Store untuk pengguna iPhone atau di Play Store untuk pengguna Android. Jadi, intinya dengan menggunakan ini kita bisa berkomunikasi atau tanya jawab dengan AI seperti ketika kita menggunakan aplikasi ChatGPT. Selain itu, karena ini ada mic-nya dan juga speaker-nya, jadi tentu saja ini pun bisa kita gunakan untuk teleponan. Jadi kalau mau teleponan ketika di atas motor nih, ini akan lebih nyaman karena tidak perlu pegang HP-nya. Adapun untuk kualitas speakernya ini memang biasa saja ya. Jadi ini lebih mengedepankan fungsi bukan kualitas. Untuk sekedar alat komunikasi untuk teleponan, untuk percakapan kita dengan AI dan juga untuk mendengarkan musik, saya rasa ini sudah cukup ya. Oh iya, dan ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan di sini. Ini bisa juga disebut sebagai kekurangan yang perlu kamu tahu ketika kamu juga ingin membeli kacamata seperti ini. Catatan pertama adalah LED-nya ini akan menyala ketika melakukan perekaman. Sebentar, saya contohkan seperti ini. Nah, ini di sini menyala ya. Kelihatan nggak di kamera nih? Akan nyala putih di sini. Nah, ini ketika saya matikan, ini akan menjadi kelebihan, tapi juga bisa jadi kelemahan. Kelebihannya, ketika melakukan perekaman, kita bisa lihat di sini apakah perekaman sedang berlangsung atau tidak. Tapi juga bisa jadi kelemahan kalau kamu ingin menggunakan kacamatanya ini sebagai kamera spy cam atau kamera tersembunyi. Catatan kedua adalah dia ini cepat panas ketika merekam video atau mentransfer file ke smartphone. Catatan yang ketiga, baterainya boros. Ini wajar karena memang ya batangnya cuma sebesar ini, jadi mungkin baterainya pun akan kecil juga. Untuk merekam video dia bisa sekitar 30 menitan ya. Saran saya ketika merekam foto dan video jangan dulu langsung ditransfer ke HP ya. Silahkan rekam dulu beberapa kali foto dan videonya. Kalau dirasa sudah cukup, barulah ditransfer ke HP. Karena masalahnya itu tadi, saat transfer file, baterainya akan cepat terkuras, kemudian unitnya pun akan cepat panas juga. Hal selanjutnya yang menjadi catatan saya adalah perekaman seringkali terhenti otomatis. Jadi di pengaturannya itu kita bisa merekam video per beberapa menit, misalnya per 3 menit, per 9 menit, dan yang terlama yaitu per 12 menit. Namun kadangkala ketika kita set ke per 9 menit misalnya, belum ada 9 menit pun perekamannya sudah terhenti otomatis, entah apa penyebabnya. Mungkin karena unitnya panas atau entah kenapa lah ya. Untuk baterainya sendiri dia berkapasitas hanya 220 mAh dengan memori internal yang cukup besar yaitu 32 GB. Jadi kacamata ini tidak perlu menggunakan micro SD ya, karena memang tidak ada slot untuk memori eksternalnya juga. So, kesimpulannya bagaimana? Langsung saja ke intinya, apakah ini worth it untuk dibeli? Tentu saja iya. Harganya murah, cuma sekitar 800 hingga 1 jutaan saja, 800.000 hingga 1 jutaan. Kita sudah bisa mendapatkan banyak fitur untuk kamera spy cam, untuk vlog, bisa untuk teleponan, ada AI-nya juga, bisa untuk mendengarkan musik juga. Terlepas dari kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, banyak fitur di sini, termasuk kualitas kameranya yang cukup oke dan ada stabilizernya juga. Saya rasa itu sudah bisa menutupi kekurangan-kekurangan dan yang terpenting ini harganya murah. Ya, memangnya mau berharap seperti apa lagi sih untuk kacamata kamera dengan harga segini? Ini sudah cukup komplit untuk fitur-fiturnya. Dan itu saja untuk review saya terhadap kacamata kamera AI glasses yang banyak bertebaran di e-commerce. Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka. Saya undur diri. Bye.
Ini saya nggak pakai kacanya ya. Ini bolong nih. Saya tidak terbiasa nih pakai kacamata, jadi ini kacanya nggak saya pakai.